wa fi muqaddimatihim pimpinan Pusat Al-Wafa bi Ahdillah Habib Jamal, ada Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, Habib Nizar bin Husni Al-Idrus, Habib Alwi bin Abu Bakar, beserta Sayyidil Habib Ketua Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Timur, Habib Khalid Madihid, beserta para habaib, dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir, tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya yang sangat saya muliakan. Para kiai, wa nakhussu bidzikri Kiai Al-Haj Majdi Ba'ith, Kiai Thaqib Mahfud Abdul Hanan sebagai Rais Syuriah, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tanggul beserta seluruh jajaran para ruasa dan pengurus yang hadir, semua yang hadir pada malam hari ini moga selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Al-Fakir bisa silaturahim acabis para habaib dan para masyayikh pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Paring sakonik bektoh untuk tormator kepada para ajunan setuju menyampaikan kalimah au kalimatain bin nisbah kalaban acara multaqa mantiki al-wafa bi ahdillah dari Provinsi Jawa Timur. Situng kesempatan yang sangat mulia keangkui Al-Fakir bersama-sama juga al-istifadah kalaban adanya majelis pada malam hari ini. Karena waktu yang cukup terbatas, mungkin Al-Fakir Tormator tidak seperti biasanya pengajian, cuma hanya ingin menyampaikan situng hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a, wa fi riwayatin fatuba lil ghuraba, qila man hum al ghuraba ya Rasulullah, qala al-mutamassikuna bisunnati 'inda fasadi ummati, wa fi riwayatin ukhra alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam datang pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah, maka surga akan diberikan kepada siapa? Al-ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang dianggap nyeleneh. Siapa yang disebut al-ghuraba itu? Dalam satu riwayat disebutkan al-mutamassikuna bisunnati 'inda fasadi ummati, orang yang tetap berpegang teguh kepada sunnahku ketika terjadi kerusakan di tengah-tengah umatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang-orang yang selalu memperbaiki, berbuat kebaikan, mengajak pada kebaikan ketika suatu tatanan telah dirusak oleh umumnya orang-orang yang ada pada tempat itu. Jadi Islam pertama para hadirin datang dalam keadaan gharib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Makkah pada usia beliau ke-40 dan kemudian mendakwahkan Islam. Awal mula didakwahkan dari rumah ke rumah. Pendekatannya persuasif dari orang per orang, belum bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pada malam hari ini. Kenapa? Islam masih asing.
Islam masih dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sebagai sesuatu yang baru, yang belum dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Maka sedikit demi sedikit Rasulullah mengabarkan Islam, Rasulullah mendakwakan Islam. Mulai ada ketertarikan dari umumnya orang-orang kufar Mekah, orang-orang kufar Quraisy. Mulai ada ketertarikan kepada Islam. Walaupun itu populasinya sangat sedikit dan tidak mampu untuk menjangkau lapisan yang luas, karena pada waktu Rasulullah dakwah di Mekah, Rasulullah belum mampu menguasai struktur politik dan belum memiliki pondasi ekonomi yang kuat. Sehingga dakwah dilakukan dari rumah ke rumah. Dan yang banyak tertarik kepada Islam itu adalah para du'afa, orang-orang lemah, para hamba sahaya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan pembebasan, Islam mengajarkan persamaan hak, Islam mengajarkan kesetaraan, bahwa semua manusia di hadapan Allah yang paling utama adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ini dibiarkan, maka banyak yang terancam, para kepala-kepala suku, para pemilik-pemilik modal. Nanti kalau disamakan dengan para kaum-kaum lemah, mereka terancam dan mereka tidak mau. Akhirnya apa? Orang-orang lemah yang ikut Rasulullah harus sembunyi-sembunyi dari majikannya. Bahkan ada yang begitu ketahuan disiksa, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah yang kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, inilah perkembangan Islam pada awalnya. Terus Islam disebarkan dari rumah ke rumah, walaupun kemudian tetap ada penolakan dari orang-orang kufar Mekah. Karena mereka tidak mau menerima agama yang baru dan tidak mau untuk bergabung dengan agama yang baru, serta enggan meninggalkan agama leluhur. Akhirnya mereka menemui pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib bin Abdul Muttalib, untuk bernegosiasi agar Rasulullah berhenti berdakwah. Apa yang mereka tawarkan? Lau arada malan laja'alnahu aktsarana malan. Lau arada mulkan laja'alnahu malikan. Ditawari harta yang banyak, ditawari kekuasaan. Kalau mau menikah dengan yang cantik-cantik, dicarikan yang paling cantik-cantik. 3 hal yang ditawarkan pada Rasulullah, sebagaimana banyak, karena 3 hal ini orang sekarang tergelincir. Itu yang dikenal dengan apa? Tahta, harta, wanita. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamani fi yamini wal qamaru fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Demi Allah wahai pamanku, kalau mereka meletakkan rembulan di tangan kananku, meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk berhenti berdakwah, saya tidak akan berhenti. Karena kegigihan Rasulullah, akhirnya mereka memutuskan akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam yang telah disepakati. Mereka akan mengepung rumah Rasulullah. Pada saat itu ada perintah hijrah. Ini singkatnya. Maka berhijrahlah Rasulullah dari Mekkah ke Yathrib, dan di sana kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada situasi yang berbeda dengan yang dihadapi di Mekkah, di mana daya terima masyarakat welcome kepada Rasulullah lebih baik kepada Rasulullah, dan banyak mereka berbondong-bondong menjadi bagian daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam membesar. Puncaknya setelah Fathu Makkah, kemudian yang masuk Islam itu afwaja, rombongan-rombongan besar, dan Islam berekspansi ke negara-negara lain di Jazirah Arab, bahkan sampai ke berbagai belahan penjuru dunia. Jadilah Islam agama yang besar. Tapi kenapa di sini Rasulullah menyampaikan wasayaudu ghariban? Islam yang awalnya asing kemudian menjadi ramai, diikuti oleh banyak penduduk, yang hari ini populasi umat Islam, kalau antara Katolik dengan Kristen itu dipisah, menempati populasi terbanyak pemeluk agama di dunia. Dari berbagai macam sensus, berbagai macam data, populasi umat Islam sekarang ini posisinya sudah mencapai kurang lebih di 2,2. Jadi 2 miliar ya, 2 juta, 200 juta itu populasi umat Islam yang ada di dunia.
menjadi agama besar. Tapi kenapa Rasulullah di sini menyampaikan bahwa Islam akan kembali asing setelah sebelumnya asing? Ternyata para ulama yang mengomentari terhadap hadis ini banyak yang menyampaikan perbedaannya. Kalau gharabatul Islam ketika pertama kali dibawa oleh Rasulullah itu terjadi gharabah inda ghairil muslimin, menjadi asing bagi selainnya orang Islam, menjadi asing bagi orang-orang kafir, menjadi asing bagi penduduk Mekah yang ikut sedikit. Tapi Islam di akhir zaman jumlahnya sangat banyak, pemeluknya sudah miliaran. Kenapa dikatakan wasayaudu ghariban? Islam di akhir zaman itu bukan asing bagi orang lain, tapi menjadi agama yang asing bagi pemeluknya sendiri. Artinya apa? Di akhir zaman umat Islam membeludak, populasinya besar, jumlahnya sangat banyak, tetapi yang mereka mengaku Islam banyak yang tidak kenal terhadap Islam. Katanya orang Tanggul itu namanya Islam apa? Islam KTP. Apa Islam KTP? KTP-nya masuk surga, orang ngececer beda tekoan. Itu Islam KTP. Akhirnya kenapa terjadi seperti ini? Ini sebetulnya fokus yang ingin saya sampaikan saat ini. Kenapa terjadi gharabatul Islam inda ahli? Kenapa Islam menjadi asing bagi pemeluknya? Jumlah pemeluknya sangat banyak, tapi mereka tidak kenal Islam sehingga perilakunya sudah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Yang di bidang ekonomi, cara berperilaku, dalam masalah ekonomi pun tak cocok pun saya ceraki Islam. Yang di politik tidak mampu merepresentasikan bagaimana akhlak berpolitik yang diajarkan di dalam Islam. Yang ada di tengah-tengah masyarakat, ini kadang-kadang pola hubungannya, tatingkanya sudah banyak meninggalkan Islam. Jadi semakin lama menjadi semakin asing. Tapi asingnya bagi siapa? Asing bagi pemeluknya sendiri. Nah, disebutkan di dalam beberapa referensi yang pernah saya baca, masababu gharabatil Islam inda ahli. Apa yang menyebabkan Islam ini menjadi agama yang asing bagi pemeluknya? Ternyata penyebabnya ada dua. Yang nomor satu adalah qillatul ulama. Yang nomor dua, du'fu himmatil muslimin littafaqquhi fid din wa tafaqqahu fi ghairi dinillah. Jadi yang menyebabkan keasingan Islam yang pertama adalah qillatul ulama. Kita mengalami krisis ulama. Ulama sajan abid, sajan sakoni, sajan sakoni, sajan sakoni. Ulama-ulama yang jadi panutan kita sudah banyak yang wafat. Kadang-kadang yang di belakangnya belum siap untuk menjadi penggantinya. Semakin lama semakin sedikit. Ditambah dengan yang kedua, du'fu himmatil muslimin littafaqquhi fid din wa tafaqqahu fi ghairi dinillah. Lemahnya semangat umat Islam dalam belajar agama dan mereka lebih banyak belajar di luar agama. Banyak saya alim politik, alim ekonomi, alim dalam budaya dan lain sebagainya, tapi lemah ilmu di bidang agama. Sekarang kita urut dulu dari yang pertama secara singkat kulamator. Yang pertama apa? Qillatul ulama. Kita mengalami krisis para ulama. Nah, bukannya ulama banyak, di mana-mana ulama ini banyak, benjisa beda. Bahkan ada forumnya namanya Majelis Ulama Indonesia. Berarti ulama tidak mengalami krisis, ulama banyak. Ulama nikah sajian abid kita semakin krisis, semakin sedikit para rabu setuju. Ulama semakin sedikit, tapi perlu digarisbawahi yang dimaksud ulama Kak Dinto adalah ulama secara normatif. Ulama dalam perspektif Al-Quran, mungkin dalam bahasa orang yang melakukan kajian tafsir maudhu'i. Ulama secara normatif, bukan ulama secara sosiologis. Kenapa saya katakan begini? Kalau ulama secara sosiologis banyak, tidak berkurang sedikit pun. Siapa ulama secara sosiologis? Ulama secara sosiologis mereka adalah orang yang disematkan gelar ulama kepadanya oleh orang lain, entah memenuhi kriteria atau tidak. Saya agak tertarik tadi dengan muqaddimah
yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi yang kita kenal dengan Habib Fikih. Jadi kalau Habib Abdullah bin Alwi itu nama siang Habib. Kalau Habib Fikih nama malam. Beliau ini menyebutnya tepat, Pak. Bahkan Tengku Latibi ini sering menyebutnya itu juga menganut kepada terminologi secara sosiologis, bukan normatif. Beliau menyebut yang saya muliakan para sadah alawiyin dan para kiai. Akhirnya saya ikuti beliau itu dalam muqaddimah saya. Karena kulit juga terbiasa menyebutkan, walaupun yang saya maksudkan itu ulama sosiologis. Di majelis-majelis NU, saya selalu mengatakan, mata NU beda dua. Habaib ben ulama, ulama ben habaib. Tapi maaf, ini adalah sebutan ulama sosiologis. Benih ulama normatif. Karena mungkin kata ulama ini telah mengalami perluasan dan penyempitan makna. Ada tawassu, ada tasghir. Ada perluasan, ada ekspansi makna, tapi juga ada penyempitan makna. Maksudnya apa? Perluasan makna yang sejatinya bukan ulama kepada mereka disematkan ulama, yang seharusnya masih masuk kategori ulama tidak disebutkan kepadanya ulama. Yang paling berbahaya ketika teks keagamaan terkait dengan ulama kemudian disebutkan secara tidak tepat, malah kadang-kadang digunakan menafikan yang lain. Ini harus menjadi kesadaran kolektif. Kenapa demikian? Ulama merenung, ini kesalahan sosiologis dari cak-caan. Mohon maaf, akhir-akhir ini kan banyak yang memperdebatkan. Kemudian menyampaikan sebuah hadis, misalkan al-ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan aw mawrusan wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Akhirnya ada yang dengan PD menyampaikan, afwan ya para habaib. Ternyata teksnya di sini yang dapat privilege, yang dapat keunggulan yang disebut waris Nabi itu ulama, bukan habaib. Akhirnya mereka mengatakan begitu. Intinya apa? Terjadi diametral, seakan-akan nomenklatur ulama tidak bisa dimasuki habaib. Sehingga nomenklatur ulama yang ada di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, itu disematkan kepada ulama yang habaib tidak boleh masuk ke situ. Ya karena memang secara sosiologis kita sering menyebutkan yang mulia para ulama dan para habaib, seakan-akan di habaib tidak ada ulama. Ini adalah kesalahan fatal walaupun berangkat daripada kesalahan secara sosiologis. Jadi ketika privilege itu muncul dari Al-Quran maupun dari sunnah menyangkut para ulama, dan tidak ada kalau kita cari, kadang-kadang kan orang mengatakan begini, coba cari teksnya di mana yang mengatakan al-habaib warasatul anbiya, yang enggak ada, memang enggak ada. Munculnya juga di belakang, penyebutannya juga di belakang, maka bagaimana mungkin akan mencari teks keagamaan tentang ini? Tetapi yang tidak boleh disalahpahami adalah kenapa tidak bisa masuk kepada nomenklatur ini? Ini yang salahnya salah fatal. Lah sekarang siapa ulama sebetulnya? Secara singkat saya matur nih, tidak tahu singkatnya sampai gimana nih saya singkatnya. Karena saya mau ngaji ke gunungan, beta kok kening tola, mentek yang tadi ke gunungan tuh kan Ibu Habib Abdul Qadir itu. Saya mau naik gunung ke atas Sumber Baru terus naik ke atas Kadung Janjian. Jadi siapa yang disebut ulama? Di dalam Al-Quran itu, para kiai semuanya, ini banyak para ahlul ilmi yang dari mereka-mereka kami masih berharap besar akan terus lahir generasi-generasi para ulama. Allahumma, utamanya dari al-wafa bi ahdillah. Di sini disebutkan di dalam Al-Quran itu kata ulama hanya disebutkan 2 kali. Kalau yang berakar dengan kata ilmun, alim itu banyak. Ya'lamun, alimu dan sebagainya itu banyak dalam Al-Quran. Ratusan kali. Tapi yang menyebut nomenklatur ulama itu hanya ada 2 kali. Yang pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197. Mohon maaf kalau salah sebut, nanti tolong di cross check. Yang nomor 2 dalam surat Fatir ayat 28. Jadi kata ulama itu hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang di dalam surat Fatir ayat 28 itu innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang disebutkan di dalam
surat Asy-Syu'ara ayat 197, awalau kana lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Disebutkan 2 kali kata ulama. Ini kalau dalam beberapa kitab-kitab tafsir yang saya baca, ternyata prasyarat ulama secara umum dalam garis besar itu paling tidak adalah mampu memahami ayat-ayat Allah. Jadi siapa para ulama itu adalah orang-orang yang mampu memahami ayat-ayat Allah. Kemudian dari surat Asy-Syu'ara itu yang dimaksudkan adalah ke arah ayat-ayat qauliyah, yang dari surat Fatir ke ayat-ayat kauniyah. Jadi dalam Asy-Syu'ara itu diawali dengan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalau kana lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Jadi ini terkait dengan ayat-ayat qauliyah. Artinya dari sini, apa kriteria para ulama? Yang dari situ biar kita tidak terjebak kepada perluasan dan penyempitan makna. Siapa mereka? Pasera ulama nih kak. Syarat ulama. Nomor situng, alimun binususil kitabi was sunnah. Nguasain ngageli terhadap an-nusus asy-syar'iyyah baik minal kitab was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Berarti kalau alimun dak ka Al-Qur'an jan gele harus menguasai tafsir dan ilmu tafsir. Yang salah satu definisi singkatnya disebut ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastikhraju ahkamihi wa hikami. Ilmu untuk memahami kitab Allah, Al-Quran maksudnya, yang diturunkan pada Rasulullah dan mampu menggali kandungan hukum dan hikmahnya. Apakah ulama itu syaratnya harus hafal Al-Quran? Tidak. Tetapi harus menguasai dan memahami terhadap Al-Quran, sehingga walaupun tidak betul-betul pol penguasaannya, minimal dia dapat kembali kepada Al-Quran ketika dia menghadapi berbagai persoalan dan harus mengembalikan kepada Al-Quran. Ini nomor 1, syarat ulama. Nomor 2, gelak bil kitab was sunnah. Saya nomor 2, alimun bimasailil ijma'. Mengerti dengan persoalan-persoalan ijma'. Ringkasnya ini ada pada yang nomor 3, alimun bi usulil fiqh. Ngerti dengan usul fiqh. Kemudian alimun bil lughah al-arabiyyah. Ngerti bahasa Arab. Walaupun tidak harus an dhahri qalbin ngelontok bahasa Arab, minimal ketika membutuhkan dia bisa mengembalikan berbagai persoalan untuk melakukan istidlal dan istimbatul ahkam asy-syar'iyyah minan nusus. Itu kriterianya. Kemudian ternyata ada syarat yang keempat. Yang berikutnya kelima atau keberapa tadi? Waqad talaqqa ala yadil masyayikh. Waqad talaqqal ilma ala yadil masyayikh. Betul-betul ngaji kepada guru yang sanad keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan, sanad keilmuannya bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini akan mengeluarkan ulama-ulama produk YouTubiyah, Facebookiyah, ulama-ulama produk-produk digital yang kadang-kadang tak etemu munduk ke nengeka emma, kir-kira nengeka emma, toman apa ngak napa, toman kelaparan dek remanange produk, tahu-tahu pas kemudian muncul sudah menjadi ulama.
Ini syarat didasarkan kepada yang pertama. Kalau yang kedua paling enten alimun bimasalihil ibad, sekaligus mampu mengungkap rahasia-rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat itu kan yang kedua tadi, yang inna masyaallah min ibadihil ulama, diawali dengan alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'am fa akhrajna bihi minas samarati mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busuk. Kemudian kepada ketentuan-ketentuan daripada ulama itu adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya apa? Ngerti terhadap ayat-ayat kauliyah, paham terhadap ayat-ayat kauliyah, dan persyaratan mutlaknya yang menghubungkan keduanya ini dari pengertiannya terhadap ayat-ayat kauliyah dan pengertiannya terhadap ayat-ayat kauliyah menjadikan mereka khasyah ilallah. Puncaknya di sini. Andi takok de Guste Allah. Bahasa Madura gembanga pasera ulama orang seandi ilmu yang ilmunah ngibetako ke Allah. Berarti andi ilmu tapi tidak takut kepada Allah, tidak masuk kriteria ulama ini. Boleh disebut ilmuwan, cendikiawan, ahli boleh, tapi tidak masuk pada kriteria ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama dalam Fatir 28. Andi khosya ilallah tapi tidak ada ilmunya, gagal. Karena takut ngalak karpa hibi. Bisa jadi aniat nyempa ke Gusti Allah tapi napa leres seibadai kak dito Gusti Allah uku napa benih. Karena salah alamat. Nah, ini sebetulnya yang disebut ulama. Jadi tak gampang sebetulnya ulama perspektif normatif. Ulama di dalam Al-Qur'an. Ulama ini yang mendapatkan privilege tadi. Seekoca warasatul ambiya. Lah, terdiri dari siapa ulama itu? Ya kalau di Indonesia orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya ia takut kepada Allah, alawiyan karena dari alawiyun au masayikhan au asatidan au lawara al gawagis, bahkan kepada orang-orang yang tidak disebut dari semuanya itu, bukan sadah alawiyin, bukan digolongkan pada kiai, tidak ada yang menyebutnya gus, tidak ada yang menyematkan kata ustadz, tidak ada yang memanggilnya lora, tetapi dia banyak berada di balik laboratorium. Kemudian banyak melakukan penelitian secara empiris terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, yang hasil penelitiannya melahirkan sebuah keilmuan yang manfaat untuk umat dan membawa dirinya khasyah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini justru yang saya katakan tadi terjadi penyempitan juga dan sering tidak dijangkau dengan kata ulama. Makanya para rabustanya yang dikatakan qillatul ulama, ya ulama ini yang sekarang ini yang banyak kiaiat, pasti tidak akan pernah kurang stoknya. Di mana ada kiai mati penggantinya banyak. Kadang kiainya 1, putranya 10 jadi kiai semua. Berarti kita tak kekurangan stok para kiaiun. Apakah kita akan kekurangan stok para habaib dari Sadla Alawin? Tak kekurangan stok, banyak di Indonesia sudah jutaan. Apakah kita akan kekurangan stok para gawages? Enggak, banyak gawages lora banyak. Tapi apakah mereka ulama? Tentu tidak boleh disematkan kepada mereka identitas ulama kecuali telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang salah satunya tadi sudah kami sebut. Jadi qillatul ulama ini hanya bisa diselesaikan kelaben apa? Kelaben himmah qawiyah, kelaben semangat seraja, kalaben keinginan yang kuat untuk napa? Thalabul ilmi, dan termasuk talaki kepada yadil masayih yang ilmunya sanatnya dapat dipertanggungjawabkan. Lah, al-wafa bi ahdillah ini kumpulan para santri yang talaqqa
Ka Al-Habib Umar bin Hafid dan para habaib, para masyayikh yang ada di sana, yang kemudian berusaha untuk menebarkan dan menyebarkan ilmunya di setiap sudut tempat di mana mereka berada dalam bentuk pengabdian keumatan kepada seluruh masyarakat. Dan mereka adalah orang-orang yang tetap terhimpun di dalam binaan satu jamiah yang terus ada ifadah dan istifadah dengan ilmu, mencintai ilmu. Maka saya optimis dari mereka akan tetap lahir para ulama baik yang berasal dari Sadah Alawiyin ataupun dari masyayikh ataupun dari orang-orang yang mungkin tidak tergolong pada dua kelompok dalam penyebutan masyarakat, tapi betul-betul minar rasikhina fil ilm, orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu. Sehingga dengan demikian kula ben sampian dapat menekan laju gharabatul Islam inda ahlihi. Dan yang paling penting kalaban hadirnya majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu di samping pesantren-pesantren, madrasah di mana-mana. Kak Dinto, kita harus membangun kesadaran kolektif agar umat tidak pernah lemah semangatnya untuk tafaqquh fi dinillah dibanding daripada mereka tafaqquh fi ghairi dinillah. Kenapa? Karena innallaha yubghidu kulla alimin fid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah sangat membenci kalau ada orang yang hanya piawai di dalam ilmu dunia, tetapi pada saat yang sama dia tidak mengerti ilmu akhirat. Makanya para alumni yang kemudian tergabung di dalam Al-Wafa bi Ahdillah, di tengah-tengah masyarakat banyak mendirikan majelis-majelis ilmu yang dipadu dengan majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat. Di samping mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, ini tidak lain kecuali mereka akan mengambil wirathah ilmiah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping wirathah khuluqiyah dan wirathah jihadiyah. Jadi yang perlu saya tekankan pada malam hari ini, tore dengan pemahaman kulo lan poro panjenengan semua kepada siapa yang sebenarnya dikatakan para ulama, hendaknya kita menyematkan kata ini secara tepat, tidak memperluas makna sehingga menjangkau yang bukan ulama disebut ulama, tapi juga tidak melakukan penyempitan makna karena yang seharusnya juga bisa masuk dalam kategori yang ulama tapi kemudian tidak disebutkan sebagai ulama. Jadi tak usah kongakopole kepada teks. Ini teksnya yang ada, al ulama warasatul anbiya, bukan al habaib warasatul anbiya. Tak kok saya ngocak ngak nikah menunjukkan kebodohannya. Jadi karpa taroma penterapat dengar, tapi kemudian yang tampak adalah kebodohannya. Karena tidak ada di dalam referensi-referensi yang kita baca yang harus mengeluarkan ahlul ilmi yang dengan ilmunya membawa khosyah kepada Allah untuk dikeluarkan dari terminologi ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya yang tepat kalau mau dibedakan para habaib dan para kiai, karena keduanya bisa masuk dan bisa tidak pada nomenklatur ulama. Jadi tidak lagi disebutkan para ulama dan para habaib, karena ketika disebut demikian maka seakan-akan habaib tak bisa masuk ke ulama. Itulah yang dipahami oleh orang awam dan akibatnya akan menjadi klaim-klaim terhadap teks-teks keagamaan yang dilakukan sepihak secara tidak tepat. Intinya kula ben panjenengan melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, yaitu orang-orang yang selalu memiliki semangat di dalam dakwah ilallah, menyebarkan ilmu ke tengah-tengah masyarakat agar supaya masyarakat paham terhadap agama. Ketika paham terhadap agama, maka Islam tidak lagi menjadi gharabah bagi mereka. Islam tidak lagi menjadi asing, sehingga perilakunya yang mereka lakukan dalam kesehariannya akan tetap sesuai dengan ta'alimul Islam, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dan mereka menempatkan secara semestinya dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya di dalam kehidupan mereka. Inilah warisan-warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Bagaimana para ahlul ilmi, baik yang dari Sadah Alawiyin ataupun dari para masyayikh,
selalu bergandengan tangan bersama, punya tanggung jawab keumatan untuk menjaga umat dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah, dan selalu mengajak umat kepada hal yang bisa menghadirkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ada dalam hati beliau-beliau para salafun saleh adalah rasa bahagia, rasa senang ketika umat telah bersama-sama berada di jalan Allah, serta rasa takut, rasa khawatir kalau umat berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan al-wafa bi ahdillah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang malam hari ini bekerja sama menggelar tabligh akbar. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang menjadikan ulama sebagai soko gurunya. Kenapa harus Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama? Karena ketika ulamanya bangkit, nanti umatnya juga akan bangkit, dan ketika umatnya bangkit, nikmatnya umatnya akan menjadi sebaik-baik umat. Jadi NU itu adalah Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ummah, dan akhirnya menjadi Ni'matil Ummah. Itulah yang diharapkan di bawah bimbingan para ulama, yang para ulama bisa terdiri dari sadah alawiyin dan bisa terdiri dari masyayikh ataupun kelompok-kelompok yang lain yang memenuhi kualifikasi, yaitu orang yang mendalami ilmu agama, memahami ayat-ayat Allah baik kauliyatan maupun kauniyatan, yang dengan ilmunya membawa dia khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah, dan selalu rahmah kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kak Dinto, sekadar pamator al-fakir pada kesempatan